Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Segenap Panitia seri webinar Guru Belajar dari Kemdikbud, Bu Emi Fitriani selaku moderator, dan yang saya hormati senior saya, guru saya Pak Adrian, PLI PMPTK Penjas. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja. Di sini saya diberi kesempatan untuk memaparkan materi tentang strategi dan evaluasi pembelajaran jarak jauh MAPEL Penjas. Saya Bambang Haryanto dari SMP Negeri 3 Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ini konten yang akan kita bahas. Langsung saja, yang pertama, pendidikan jasmani dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik agar memiliki imunitas yang lebih baik. Jadi di momen ini adalah momen pandemi, di mana kita juga sebagai guru penjas bisa berkontribusi dalam rangka meningkatkan derajat kebugaran jasmani sehingga imunitasnya akan lebih baik. Ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan strategi, karena bahasan kita tentang strategi. Yang pertama adalah dalam pelajaran penjas kita ada 6 tahap. Yang pertama, analisis sumber daya, penetapan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran yang kita pilih apa, kemudian medianya kita akan menggunakan apa, teknik pembelajarannya mau seperti apa, dan yang terakhir adalah pelaksanaan pembelajaran. Nanti di satu lagi materi tentang penilaian akan kita bahas juga. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, analisis sumber daya. Tadi sudah disampaikan sekilas oleh Pak Adrian terkait sarana pendukung pembelajaran daring. Jadi di sini mungkin akan dibahas terkait daring dan luring juga sedikit. Jadi untuk Sarpras ini penting bagi sekolah, guru untuk mengidentifikasi ketersediaan handphone perangkat yang bisa mendukung. Misalkan wali kelas mengidentifikasi data yang memiliki handphone dan ber-WA berapa siswa, yang tidak berapa siswa, yang punya laptop berapa siswa, sehingga dari situ akan mendapatkan target atau mungkin rencananya mau seperti apa. Jika yang memiliki handphone sudah terdata, itu bisa kemudian dibuat sebuah grup pembelajaran. Nah, setelah itu bisa untuk dikelola menjadi pembelajaran daring untuk tingkat lanjut lagi. Demikian juga yang tidak memiliki handphone, itu bisa dibuat rencana pembelajaran yang disesuaikan juga. Yang kedua, kondisi geografis. Dalam merancang pembelajaran, sumber daya geografis ini harus kita ketahui agar dalam merancang pembelajaran jarak jauh nanti disesuaikan. Misalkan lokasi sekolahnya ada di dekat stadion, maka bisa jadi pembelajaran itu dirancang untuk menggunakan fasilitas yang tersedia di dekat lingkungan tempat tinggal peserta didik maupun lingkungannya. Termasuk juga lingkungan sosial. Yang ketiga, sumber daya manusia, guru dan peserta didik. Jadi kalau kita akan merancang pembelajaran jarak jauh, kesiapan gurunya harus diidentifikasi juga. Kemudian di peserta didiknya juga kita harus ketahui. Sebuah sistem yang dirancang bagus ternyata peserta didiknya tidak bisa menggunakannya, maka perlu di sini sekolah dan guru untuk memberikan pelatihan atau mungkin teknis bagaimana caranya menggunakan fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, penetapan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di masa pandemik ini terfokus pada peningkatan kebugaran jasmani peserta didik agar tidak mudah terserang penyakit. Jadi juga Pak Adrian sudah menyampaikan bahwa kebugaran jasmani untuk saat ini penting agar kita lebih imun terhadap serangan virus khususnya. Yang kedua, mendukung tumbuh kembang anak. Di beberapa bulan yang lalu kita diarahkan untuk stay di rumah. Tentunya ini akan mengurangi aktivitas fisik, dan kalau dalam jangka lama akan terjadi atrofi pada otot kita, sehingga melalui aktivitas penjas ini diharapkan nanti guru bisa merancang bentuk latihan fisik di rumah, aktivitas yang juga tetap mendukung tumbuh kembang peserta didik. Yang terakhir, memberikan motivasi belajar. Melalui pembelajaran penjas ini nanti tujuannya adalah kita bisa memberikan motivasi belajar kepada peserta didik setelah lama mereka pasif dalam aktivitas belajar. Yang ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang kita pilih, yang pertama, bentuk aktivitas olahraga yang tidak menggunakan alat secara bergantian. Ini disarankan aktivitas olahraga yang individu. Contohnya berlari, kemudian senam dan sebagainya, nanti ada di bawah. Selanjutnya, aktivitas gerak untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi materi-materi ini
dipilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan tadi disampaikan juga Pak Adrian tentang untuk kecakapan hidup ya. Jadi olahraga ini nanti arahnya juga untuk kecakapan hidup dan tentang untuk mencapai kebugaran jasmani. Ini ada beberapa contoh: lari, kebugaran jasmani, senam irama, bela diri. Di materi kebugaran jasmani juga ada 10 komponen yang bisa dikembangkan lebih luas lagi. Setelah kita menetapkan materi pembelajarannya, kemudian kita memilih materi pembelajaran apa yang akan kita gunakan. Secara umum ada 2 media pembelajaran yang bisa kita pakai. Yang pertama media digital, yang kedua media non-digital. Media non-digital itu terdiri dari aplikasi berbasis Android, HTML5, video audio visual, berbasis web, komik digital, dan sebagainya. Ini kebetulan ada beberapa aplikasi yang pernah kami kembangkan, Anola, atletik nomor lari, dan juga media interaktif untuk kebugaran jasmani. Beberapa video audio visual juga saya buat untuk digunakan pembelajaran, termasuk komik digital. Dari media digital ini merupakan bagian dari kita untuk bisa membuat sebuah karya dan bisa dimanfaatkan untuk usaha diri kita dan juga untuk orang lain. Dan ini adalah momen yang tepat untuk Bapak Ibu membuat inovasi untuk mensupport pembelajaran nanti. Media yang kedua, media non-digital. Ini contohnya adalah barbel, karet gelang, gawang, pull up. Kenapa saya contohkan media di sini, media yang saya kira sederhana? Karena harapannya jika pembelajaran penjas dilakukan tidak dengan daring yang melakukan luring, maka peserta didik tetap bisa melakukan aktivitas belajar dengan peralatan yang sederhana. Barbel bisa kita buat sebuah project based learning, membuat alat sederhana dari kaleng bekas, kemudian dikasih kayu atau besi, atau karet gelang untuk latihan daya ledak otot kaki, atau pull up dengan memanfaatkan pintu atau tempat apa yang di rumah yang bisa digunakan untuk bergantung. Demikian juga fasilitas yang lainnya. Jadi media digital dan non-digital juga harus dipersiapkan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Yang kelima, teknik pembelajaran. Ada 2 jenis teknik pembelajaran. Yang pertama, teknik synchronous learning. Yang kedua, asynchronous learning. Teknik synchronous learning diartikan sebagai pembelajaran yang langsung real time. Seperti yang kita lakukan ini adalah bentuk aktivitas synchronous learning berupa video conference atau chatting. Synchronous learning ini memiliki manfaat lumayan banyak juga. Jadi kita bisa mengetahui aktivitas belajar siswa secara langsung, dan kalau ada pertanyaan yang dirasa penting bagi siswa bisa langsung menanyakan kepada gurunya. Kemudian yang kedua juga bisa menggunakan chatting. Chatting juga bisa dilakukan menggunakan metode synchronous learning. Nanti saya akan mencontohkan salah satu aktivitas learning menggunakan chatting yang kami terapkan di sekolah. Yang kedua, teknik asynchronous learning. Kebalikannya dari synchronous learning, teknik ini pembelajaran tidak langsung, berupa penugasan, video tutorial, dan sebagainya. Jadi misalkan peserta didik ditugasi untuk membuat sebuah gerakan, kemudian pada hari berikutnya atau minggu berikutnya dikumpulkan tugasnya itu. Dan ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk belajar mandiri, menggunakan berbagai sumber belajar di luar agar mendapatkan pengetahuan baru. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi menjadi opsi pilihan kita untuk digunakan pada saat pembelajaran jarak jauh. Yang keenam, pelaksanaan pembelajaran. Jika kita menggunakan teknik synchronous learning, maka ada kegiatan pendahuluan inti dan menutup, tentu berbeda dengan ketika tatap muka. Sama dengan yang tadi disampaikan Pak Adrian, untuk pembelajaran jarak jauh ini juga teman ada sedikit bisa bisa disiasati dengan cara-cara pembelajaran yang sederhana. Saya contohkan, ini kebetulan salah satu contoh pembelajaran synchronous learning yang kami terapkan di sekolah menggunakan media WA, karena waktu itu sangat cepat sekali waktunya, dalam waktu 2 hari harus merancang pembelajaran, kemudian menerapkannya, sebelum kemudian siswa harus diliburkan. Ini contohnya, di tahap awal pendataan nomor WA seluruh siswa oleh wali kelas, kemudian seluruh guru masuk di kelas tersebut. Diawali dari pendahuluan, ini salam, pembuka, kemudian bisa juga memberi motivasi. Kebetulan waktu itu ada waktu diberikan kesempatan untuk melakukan sholat duha di pagi hari, kemudian mengecek daftar hadir,
Di acara inti, kegiatan inti pembelajaran bisa diberikan penugasan. Ini saya kasih contoh tugas untuk membuat variasi gerakan senam ritmik dengan langkah sebagai berikut. Ya, dengan iringan yang bervariasi minimal 4 gerakan. Kemudian tujuannya untuk melatih kondisi tubuh, bisa dilakukan di rumah. Video rekaman gerak senam yang sudah dibuat kirim melalui WA di Japri. Ini contoh tugasnya. Kemudian bagaimana kita juga dalam rangka Merdeka Belajar, kita tidak juga terlalu kalau bahasa Tegal itu saklek gitu ya. Jadi diberikan keleluasaan. Ada pertanyaan, Pak, kalau bikin film sama kakaknya diperbolehkan. Jadi yang penting dia ada semangat untuk melakukan aktivitas belajar. Selanjutnya kita juga bisa memotivasi. Ada beberapa anak yang kebetulan pada saat pembelajaran dia tidak bisa hadir, juga bisa kita beri support pada pertemuan berikutnya. Ini saya contoh di aktivitas pagi, kebetulan ada tugas kalau di kelas saya waktu itu di pagi diarahkan untuk sebelum pelajaran diberi waktu untuk sholat duha terlebih dahulu di rumah. Ada yang ketinggalan. Di lain chatting saya contohkan di sini ada yang mengerjakan hanya sedikit, kemudian kita beri motivasi. Kok cuma sedikit, ayo kerjakan tugas lainnya, semangat ya. Ini ternyata dia responnya bagus, terima kasih Pak dukungannya. Ini perangkat sederhana untuk pembelajaran daring dan saya rasa cukup familiar. Kemudian ini contoh sedikit lagi tentang tugasnya. Jadi biar hafal, lakukan olahraga pagi dan sore. Nanti kalau sudah hafal baru di video. Ini juga proses sampai dengan penutup. Ya, di penutup ini di chat WA juga bisa kita lakukan. Ini yang menggunakan pembelajaran WA, tapi akan lebih bagus lagi kalau sekolah sudah menggunakan LMS, Learning Management System, yaitu menggunakan entah pakai Teams, entah pakai Zoom seperti ini, entah pakai Google Meet yang langsung. Jadi untuk aktivitas belajar bisa langsung terpantau. Ini contoh penugasan yang sudah dikumpulkan peserta didik senam irama. Ya, itu contoh pelaksanaan pembelajaran yang kebetulan saya lakukan dengan metode synchronous learning, dan yang tugas tadi berarti teknik asynchronous learning. Ya. Kemudian teknik yang kedua untuk pelaksanaan pembelajaran, teman-teman Penjas bisa membuat sebuah program belajar mandiri yang nanti digunakan peserta didik untuk menjadi panduan ketika belajar di rumah. Tentu dengan materi-materi yang sudah saya sebutkan di atas, memilih materinya disesuaikan yang arahnya untuk peningkatan kebugaran jasmani. Untuk program belajar mandiri, saya membuat sebuah contoh di sini. Jadi ini, ya ini salah satu contoh untuk program kegiatan belajar peserta didik selama belajar di rumah. Jadi kita munculkan KD-nya untuk acuan saja KD ini, dan tidak, tadi sudah sampaikan tidak ada target untuk pencapaian kurikulum ya, tapi ini sebagai gambaran rumah saja. Kemudian materinya bisa yang perorangan, lari, pencaksilat, kebugaran jasmani, dan senam irama. Aktivitas belajarnya ada di sini. Nah, yang penting ini sumber belajar. Ketika belajar di rumah, maka sumber belajarnya kita sediakan juga. Bapak Ibu harus memberikan sumber belajar yang akan digunakan. Bisa membuat konten kemudian diupload di YouTube. Nanti peserta didik bisa mendownloadnya. Kalau Bapak Ibu guru bisa membuat aplikasi, maka bisa juga aplikasinya di-upload kemudian peserta didik bisa mengambil. Kalau berupa aplikasi ini keuntungannya walaupun tanpa koneksi internet, peserta didik tetap bisa belajar menggunakan aplikasi tersebut. YouTube, yang lainnya YouTube ini saya sebutkan juga bisa media interaktif. Ini HTML5 bisa dipakai juga tanpa koneksi internet. Ada latihan soal juga ada. Dan ini beberapa media yang sumber belajar yang bisa digunakan. Kemudian waktu belajar disesuaikan dengan jam KBM per kelas. Kalau di tempat kami untuk KBM PJJ itu jadwal pelaksanaannya mengikuti jadwal pembelajaran biasa. Misalkan pada hari Senin jam kedua itu mapelnya Penjas, maka jam kedua ketiga ya itu misalnya Penjas. Nah,
Jadi jam itu peserta didik sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran penjas. Nanti berganti jam ketiga, jam keempat, misalkan materi lain itu akan berganti lagi, sehingga peserta didik akan mengetahui kapan dia akan belajar dan materinya apa. Demikian juga membantu orang tua untuk memantau, oh jam belajarnya sudah pasti nih, PJJ dari jam 7 sampai jam 10 misalkan, itu nanti setiap hari seperti itu, dan materinya sesuai jadwal. Nah, dari situ akan menjadi kontrol peserta didik untuk melakukan aktivitas yang lebih terprogram. Dan waktu senggang lain setelah KBM, ini dalam rangka Merdeka Belajar juga kita berikan waktu siswa untuk melakukan aktivitas di luar. Contoh yang tadi bersepeda, aktivitas lain ya. Aktivitas kebugaran jasmani di kurikulum nggak ada materi bersepeda, tapi kalau saat ini kondisinya memungkinkan, bisa saja latihan untuk kardiovaskuler mereka lakukan dengan aktivitas bersepeda. Berikutnya adalah kelengkapan pembelajaran. Untuk yang online maupun offline, daring maupun luring, ini menggunakan jurnal belajar mandiri, kartu tugas, tadi sudah dibahas Pak Adrian, kemudian sarpras pendukung seperti handphone, koneksi internet, dan laptop, ini bagi yang memiliki. Tapi yang bagi yang tidak memiliki tetap tercover dengan program belajar ini. Nanti di jurnal belajar mandiri akan dituliskan aktivitas apa yang peserta didik lakukan. Ya, saya lanjutkan. Kita lanjutkan ke evaluasi dan penilaian. Di evaluasi dan penilaian bisa kita menggunakan metode online dan juga offline. Kalau menggunakan metode online, kita bisa menggunakan fasilitas MS Form, Google Form, email, WA, Telegram, dan sebagainya untuk mengumpulkan tugas. Contoh untuk kebugaran jasmani, kita buatkan form, mereka melakukan push up 1 menit berapa kali, nanti diisi di situ di formnya. Sit up berapa kali, diisi di situ formnya. Jadi hasilnya bisa langsung diterima oleh guru. Bisa juga menggunakan WA dan fasilitas yang lain. Kemudian kalau penilaian yang menggunakan offline assessment, bisa menggunakan kartu tugas, kemudian jurnal belajar mandiri. Ini untuk penilaian. Yang berikutnya, penilaian berbentuk kualitatif, seperti yang tadi disampaikan Pak Adrian, sudah cukup jelas tadi, dan tidak ada target capaian kurikulum. Yang terakhir, pelibatan orang tua dan wali siswa. Ya, jadi untuk penilaian ini supaya anak-anak juga terpantau dan orang tua mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh putranya. Penutup, dalam pembelajaran jarak jauh, guru perlu mempersiapkan segala aspek pendukung dan selalu melakukan evaluasi untuk perbaikan lebih lanjut. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk berinovasi, karena inovasi dapat memberikan manfaat, memotivasi, dan menginspirasi. Terima kasih dari saya, Bambang Haryanto. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.